Halo sahabat semua, pernahkah kamu merasa dunia ini begitu bising dan hatimu terasa sangat penuh? Beban pekerjaan, masalah keluarga, atau kekhawatiran tentang masa depan seringkali membuat kita sulit bernapas lega. Kita mencari ketenangan di banyak tempat, namun seringkali kita hanya menemukan kelegaan sementara yang cepat hilang. Hari ini, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak dari segala keriuhan itu. Ada satu sumber kedamaian yang tidak pernah kering, yaitu firman Tuhan sendiri. Mari kita luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan secara pribadi ke dalam hatimu yang sedang lelah ini. Selamat datang kembali, saya Dedi, dan senang sekali bisa menemani waktu teduhmu hari ini. Di video ini, kita tidak hanya akan membaca ayat-ayat, tetapi kita akan meresapi setiap katanya, agar menjadi kekuatan nyata bagi jiwa kita. Kita akan menjelajahi janji-janji Tuhan yang tertulis di Alkitab, yang telah terbukti menopang jutaan orang selama berabad-abad. Tujuan kita sederhana, yaitu agar setelah video ini berakhir, hatimu merasa lebih ringan dan imanmu kembali teguh. Pastikan kamu berada di tempat yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan batin ini dengan hati yang terbuka lebar bagi hadirat Tuhan. Mari kita mulai dengan salah satu bagian paling indah dalam Alkitab, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembaraku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangkan dirimu berada di sebuah padang rumput yang sangat luas, tenang dan segar, jauh dari kebisingan kota. Gembala yang baik tahu persis di mana rumput terbaik berada, dan di mana air yang tenang mengalir. Dia tidak membiarkan domba-dombanya kelaparan atau kehausan di tengah padang gurun yang gersang. Begitu pula Tuhan dalam hidupmu. Dia tahu kebutuhanmu, bahkan sebelum kamu mengucapkannya dalam doa. Istirahatlah sejenak dalam pemikiran bahwa kamu sedang dijaga oleh Sang Gembala Agung. Lanjutan dari Mazmur tersebut berkata, "Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Seringkali jiwa kita merasa kering karena terlalu banyak memberi dan terlalu sedikit menerima asupan rohani. Tuhan rindu untuk menyegarkan kembali semangatmu yang sudah mulai pudar karena tekanan hidup. Dia bukan hanya menjaga kita, tetapi Dia juga menuntun langkah-langkah kita agar tidak tersesat di jalan yang salah. Mungkin saat ini kamu merasa bingung harus melangkah kemana, namun percayalah bahwa tuntunannya selalu tepat sasaran. Dia membawa kita melewati jalan-jalan yang mungkin sulit, namun tujuannya selalu untuk kebaikan dan kemuliaan namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan tidak berarti kita tidak akan pernah melewati masa sulit atau lembah kekelaman. Masalah akan tetap ada, tantangan akan selalu datang. Namun perbedaan besarnya adalah kita tidak sendirian di sana. Gada dan tongkat Tuhan adalah simbol perlindungan dan bimbingannya yang memberikan rasa aman. Saat kegelapan terasa begitu pekat dan jalan di depan tidak terlihat, kehadirannya adalah cahaya yang cukup untuk satu langkah berikutnya. Kamu tidak perlu takut akan apapun yang ada di depanmu, karena Sang Pencipta ada tepat di sampingmu. Sekarang, mari kita beralih ke pesan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 yang sangat terkenal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata apapun juga mencakup segala hal, mulai dari tagihan bulanan hingga kesehatan anggota keluarga. Tuhan ingin kita menukar kekhawatiran kita dengan percakapan yang jujur kepadanya melalui doa. Jangan hanya meminta, tetapi mulailah dengan mengucap syukur atas berkat-berkat kecil yang sering kita abaikan. Ucapan syukur mengubah perspektif kita dari apa yang tidak kita miliki menjadi apa yang Tuhan telah sediakan. Lanjutan dari ayat itu sangat luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pernahkah kamu merasa damai padahal situasimu sedang kacau balau? Itulah yang dimaksud dengan damai yang melampaui akal manusia. Sebuah kedamaian yang tidak masuk akal jika dilihat dari logika dunia. Dunia memberikan damai yang bergantung pada keadaan,
tetapi Tuhan memberikan damai yang melampaui keadaan. Damai ini bertindak seperti seorang penjaga pintu yang menjaga hati dan pikiranmu agar tidak diserang oleh ketakutan yang melumpuhkan. Di dalam Kristus, pikiranmu tidak akan lagi menjadi tempat bermain bagi kecemasan yang berlebihan. Tuhan Yesus sendiri mengundang kita dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah undangan terbuka yang penuh kasih dari Sang Juru Selamat kepada siapa saja yang merasa hidupnya terlalu berat. Dia tidak meminta kita untuk membereskan masalah kita sendiri, baru kemudian datang kepadanya. Justru sebaliknya, Dia mengundang kita datang dalam kondisi apa adanya, dengan segala kekacauan dan kelelahan kita. Kelegaan yang Dia tawarkan bukan hanya sekedar istirahat fisik, melainkan ketenangan bagi jiwa yang merangah. Bawalah bebanmu hari ini ke kaki salibnya dan biarkan Dia yang memikul beban itu untukmu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk seringkali dianggap sebagai beban, tetapi kuk yang dipasang Yesus dirancang untuk kita pikul bersama-sama dengannya. Belajar dari Yesus berarti mengadopsi cara hidupnya yang penuh kerendahan hati dan kelembutan. Dunia seringkali menuntut kita untuk menjadi keras, ambisius, dan selalu kompetitif, yang akhirnya justru melelahkan jiwa kita sendiri. Namun, jalan Yesus adalah jalan ketenangan melalui penyerahan diri dan kepercayaan penuh kepada Bapa di surga. Saat kita berjalan seirama dengannya, beban hidup kita tidak akan terasa berat lagi, karena kekuatannya menopang kita. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pernyataan Yesus ini menantang logika kita yang menganggap bahwa menjadi muridnya berarti memikul aturan-aturan yang berat. Justru beban yang Dia berikan adalah beban kasih dan pengabdian yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan ketakutan. Ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita akan merasakan sebuah kebebasan yang tidak pernah kita temukan di luar sana. Mungkin tantangan tetap ada, tetapi hati kita tidak lagi merasa tertekan karena ada sukacita yang mengalir dari dalam. Biarkan Yesus menggantikan beban berat duniamu dengan beban ringan kasih-Nya yang memberi hidup. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Kalimat "jangan takut" adalah perintah yang paling sering diulang dalam Alkitab, karena Tuhan tahu kecenderungan manusia untuk merasa ngeri. Dia menegaskan identitasnya sebagai Allahmu, Tuhan yang memiliki hubungan pribadi denganmu secara mendalam. Ketakutan biasanya muncul saat kita merasa sendirian menghadapi masalah yang besar dan tidak terkendali. Namun, saat kita sadar bahwa Sang Pemegang alam semesta ada di pihak kita, rasa takut itu akan mulai memudar secara perlahan. Kamu tidak perlu bimbang akan hari esok, karena Dia yang menciptakan hari esok sudah menunggumu di sana. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perhatikan janjinya. Dia bukan hanya menyertai, tetapi Dia aktif menolong dan meneguhkan iman kita yang sering kali goyah. Tangan kanan Tuhan adalah lambang kekuatan dan otoritas tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun di dunia ini. Ketika kamu merasa ingin menyerah, bayangkan tangannya yang kuat sedang menggenggam erat tanganmu yang gemetar. Dia tidak akan membiarkanmu terjatuh sampai tergeletak, karena tangannya akan selalu menopangmu tepat pada waktunya. Kemenangan yang dijanjikannya mungkin berbeda dari definisi dunia, tetapi itu adalah kemenangan yang kekal dan membawa damai sejati. Mari kita renungkan Yohanes 14 ayat 27, di mana Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu." Ini adalah sebuah warisan rohani yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya, termasuk kepada kita semua hari ini. Damai yang Dia berikan bukanlah sesuatu yang harus kita usahakan sendiri, melainkan sebuah karunia gratis yang tinggal di dalam hati kita. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia hanya bisa memberikan kenyamanan fisik atau hiburan sesaat, yang seringkali meninggalkan kekosongan setelahnya. Namun,
Damai dari Yesus memenuhi relung hati terdalam kita yang paling hampa dan memberikan rasa aman yang permanen. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Yesus tahu bahwa hati kita sangat mudah menjadi gelisah oleh berita buruk, konflik, atau kegagalan yang kita alami. Kegelisahan adalah pencuri sukacita yang bekerja dengan cara membisikkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Tetapi Yesus memerintahkan kita untuk tidak membiarkan hati kita dikuasai oleh kegentaran tersebut karena Dia telah mengalahkan dunia. Mengikut Yesus berarti memiliki jangkar yang kuat di tengah badai, sehingga perahu hidup kita tidak akan hancur terhempas ombak. Tarik nafas dalam-dalam sekarang dan katakan dalam hatimu bahwa bersama Yesus, jiwaku baik-baik saja. Dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin saat ini kamu sedang merasa hancur karena pengkhianatan, kehilangan orang yang dicintai, atau kekecewaan yang mendalam. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak menjauh saat kamu menderita. Justru dalam kehancuran itulah Dia hadir paling dekat. Dia adalah tabib yang ajaib, yang mampu membalut luka-luka hati yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dia tidak memandang rendah kerapuhanmu, melainkan menyambutmu dengan tangan terbuka untuk memberikan pemulihan. Jangan sembunyikan air matamu dari Tuhan, karena Dia menghitung setiap tetesnya dan peduli pada setiap rasa sakitmu. Kita juga perlu mengingat Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kegelisahan muncul karena kita mencoba memahami segala sesuatu dengan logika kita yang sangat terbatas. Kita ingin tahu mengapa dan bagaimana di saat Tuhan meminta kita untuk percaya dan berjalan. Bersandar pada pengertian sendiri seperti mencoba berjalan di atas air yang bergejolak tanpa memandang Yesus. Namun ketika kita menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tuhan, kita melepaskan beban untuk harus mengerti segalanya. Biarkan Tuhan yang menjadi nahkoda kapal hidupmu, karena Dia jauh lebih tahu rute terbaik menuju pelabuhan kedamaian. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan berarti melibatkannya dalam setiap keputusan, sekecil apapun itu, dari saat bangun tidur hingga malam tiba. Jangan hanya mencari Tuhan saat badai datang, tetapi jadikan Dia sahabat karib dalam rutinitas harianmu yang biasa. Ketika kita berjalan bersamanya, Dia akan menyingkirkan hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Dia meluruskan jalan yang berliku dan memberikan kejelasan di tengah kabut ketidakpastian yang sering menyelimuti pikiran kita. Percayalah bahwa setiap langkahmu yang melibatkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia atau berakhir pada kehancuran. Yesaya 26 ayat 3 memberikan janji yang sangat menenangkan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kata kuncinya di sini adalah hati yang teguh, atau hati yang tetap fokus pada Tuhan meskipun situasi di sekitarnya berubah-ubah. Seperti sebuah mercusuar yang tetap berdiri kokoh di tengah hantaman gelombang besar, begitulah seharusnya iman kita. Tuhan menjanjikan penjagaan yang sempurna bagi mereka yang memilih untuk menaruh kepercayaan mutlak kepadanya. Damai sejahtera ini bukan sesuatu yang kita ciptakan, melainkan sesuatu yang Tuhan berikan sebagai respons atas iman kita. Mari kita putuskan hari ini untuk berhenti memfokuskan mata pada masalah dan mulai memandang pada kebesaran Allah. Mungkin kamu merasa bahwa dosamu terlalu besar, sehingga kamu tidak layak mendapatkan kedamaian dari Tuhan. Namun ingatlah firman-Nya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Pengampunan adalah pintu masuk menuju ketenangan hati yang sejati, karena rasa bersalah adalah beban yang paling memberatkan jiwa. Tuhan tidak menyimpan dendam, Dia justru rindu memulihkan hubunganmu dengannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Begitu kamu mengakuinya, Tuhan menghapusnya sejauh timur dari barat dan tidak lagi mengingat-ingatnya. Terimalah pengampunannya hari ini
dan biarkan hati nuranimu dibersihkan dari segala tuduhan yang menyiksa. Dalam masa-masa sulit, ingatlah Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan bukan hanya penolong yang teoritis, tetapi Dia adalah penolong yang sangat terbukti dalam pengalaman nyata jutaan orang beriman. Dia adalah benteng pertahanan yang kuat di mana kita bisa berlari dan merasa aman dari serangan musuh atau tekanan hidup. Kekuatan yang Dia berikan bukanlah agar kita bisa lari dari masalah, tetapi agar kita bisa berdiri tegak melewatinya. Saat duniamu terasa goyang dan tidak ada tempat bersandar, ingatlah bahwa ada batu karang yang teguh yang tidak akan pernah bergeser. Kamu aman di dalam naungan sayap-Nya yang maha kuasa. Kadang-kadang, Tuhan ingin kita sekadar diam. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Kita hidup di zaman di mana diam dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketidakkonsistenan. Kita merasa harus selalu melakukan sesuatu, bicara sesuatu, atau memperbaiki sesuatu agar merasa berarti. Namun, ada kekuatan yang luar biasa dalam keheningan saat kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dengan berhenti sejenak, kita memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara dan bekerja dalam cara yang tidak bisa dilakukan saat kita sibuk. Mari kita praktikkan diam ini sekarang juga. Lepaskan semua argumenmu dan akui bahwa Dialah Tuhan atas segalanya. Rasul Petrus menasehati kita dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata serahkanlah dalam bahasa aslinya berarti melemparkan beban itu kepada seseorang yang lebih kuat. Bayangkan kamu sedang memegang batu yang sangat berat, dan kamu melemparkannya ke dalam samudra yang dalam. Kamu tidak lagi memegang batu itu. Beban itu bukan lagi milikmu, tetapi sudah tenggelam dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Tuhan memelihara kamu dengan sangat detail, seperti Dia memelihara burung-burung di langit dan bunga bakung di padang. Jika Tuhan yang menciptakan alam semesta sanggup menjaga segaranya, bukankah Dia juga sanggup menjaga detail hidupmu? Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengingatkan kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Setiap hari yang baru adalah kesempatan baru untuk merasakan kasih karunia Tuhan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kegagalan kemarin tidak perlu menghantui hari ini, karena rahmat Tuhan selalu diperbaharui bagi setiap anak-anak-Nya. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan kita, yang seringkali naik turun seperti perasaan kita. Dia tetap setia bahkan saat kita ragu. Dia tetap mengasihi bahkan saat kita menjauh. Bangunlah setiap pagi dengan kesadaran bahwa ada persediaan rahmat yang segar yang sudah Tuhan siapkan khusus untukmu hari ini. Ibrani 13 ayat 5 memberikan janji yang sangat personal dari Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji penyertaan yang tanpa syarat dan tanpa batas waktu bagi setiap orang yang percaya. Orang-orang di sekitar kita mungkin datang dan pergi. Bahkan mereka yang paling kita percayai bisa mengecewakan kita. Namun, Tuhan adalah sahabat yang paling setia yang tidak akan pernah menjauh meski dalam kondisi terburuk sekalipun. Perasaan sendirian hanyalah sebuah kebohongan dari si jahat untuk membuatmu merasa putus asa. Faktanya adalah, bahkan di saat kamu merasa paling sepi, hadirat Tuhan sedang menyelimutimu dengan kehangatan kasih-Nya yang abadi. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 bertanya, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita menghadapi masalah sebesar gunung, jangan hanya menatap gunung masalah tersebut, karena itu akan membuat kita merasa kecil. Sebaliknya, lihatlah melampaui gunung itu kepada Sang Pencipta yang jauh lebih besar dari segala masalahmu. Tuhan yang mampu menciptakan bintang-bintang dan galaksi, tentu memiliki kuasa yang lebih dari cukup untuk menolongmu keluar dari kesulitan. Fokuslah pada ukuran Tuhanmu,
bukan pada ukuran masalahmu. Maka hatimu akan dipenuhi dengan keberanian dan keyakinan baru.